Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat datang saudaraku Kak Ida, Kak Wardani, Kak Evi, Kak Radi. Waalaikumsalam. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, hari Sabtu ya. Saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya dalam sesi terapi langit. Ya, insyaallah kita akan mempraktekkan ya terapi Al-Qur'an yang mudah-mudahan akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan hati ya bagi sesiapa yang mempraktekannya dengan keikhlasan, dengan keyakinan penuh. Maka ayat-ayat Allah ini karena memang kalamullah ya, dari Allah yang maha mengetahui diri kita, maka tentu saja akan memberikan dampak. Jangankan ayat-ayat Allah ya, sekedar kata-kata saja ini memberikan manfaat ya. Ya, Subahun Nur. Tidak ada notifikasi ya. Ya, mungkin TikToknya lagi ngantuk sehingga lupa memberikan notifikasi. Jangankan ayat-ayat Allah, kata-kata saja teman-teman. Kata-kata ini sangat memberikan efek ya. Kata-kata akan membuat seseorang termotivasi, seseorang tersinggung, seseorang bisa kalap ya, bisa marah-marah, bisa terharu dan seterusnya. Ini baru kata-kata. Kata-kata manusia memberikan efek. Nah, apalagi ini adalah kalamullah. Ya, kalimat-kalimat dari Allah tentu jelas akan memberikan efek yang dahsyat luar biasa ke dalam diri kita. Ya, waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya di dalam menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan istiqomah di dalam meninggalkan segala apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Alhamdulillah teman-teman, kita untuk khusus hari ini kita majukan ya, atau barangkali untuk seterusnya jamnya jam 5.30 ya.
Barangkali teman-teman lebih nyaman, semakin pagi semakin nyaman begitu. Kita akan ubah nanti, mumpung sholat subuhnya jam 4 ya. Sholat subuhnya jam 4 sebetulnya kalau di WIB ya. Kalau di tempat saya memang jam 4 jam 4 kurang 5. Sehingga masih ada persiapan. Kalau kita terapinya jam 5.30 pagi, berarti masih ada waktu 1,5 jam gitu ya. Dan kayaknya cocok untuk semua daerah nih jam 5.30 ya. Betul, belum aktivitas kita sudah terapi. Dan banyak malah yang live itu malam ya. Jam 2, jam 3 begitu. Oke ya, mudah-mudahan nanti kita lihat lagi ke depannya. Kalau di Bengkulu 4.30. Oke. Siap. Baik teman-teman, kita sebentar lagi akan mempraktekkan terapi jam berapa ya kira-kira ya? Sekitar jam 6.30 ya. Sekitar jam 6.30. Jam 3, oke, Masya Allah. Sekalian ini ya, menemani saat-saat sahur dan setelah Qiyamul Lail begitu. Di Padang 4.45, oke ya, cukup ideal. Betul. Nah, kita nanti pertimbangkan lagi. Kita insya Allah informasikan di grup ya. Untuk perubahan jadwal. Baik teman-teman. Topik yang akan kita bicarakan, kita menyesuaikan saja ya. Kira-kira barangkali ada yang mau teman-teman konsultasikan. Pagi ini masih bahas tentang rizki. Jadi fokus kita sebetulnya rizki. Fokus kita, topik kita selalu membaca tentang rizki, dan makna rizki itu kan luas ya. Rizki itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar harta, tetapi rizki itu luas sekali. Dan rizki yang luar biasa adalah ketika kita bisa menjalankan sholat dengan khusyuk, dengan nikmat, ya, maka ini rizki yang begitu dahsyat luar biasa. Tentang nafas, oke, nanti kita bahas juga tentang nafas ya. Kebetulan pagi ini nanti sekitar jam 8 saya ikut pelatihan kesehatan ya. Jadi saya bukan pemateri ya, tapi saya peserta. Jadi saya tidak berhenti untuk belajar, dan insya Allah nanti ilmunya saya share ke teman-teman. Jadi ilmunya ini tentang bagaimana kita menjadi orang yang slow. Simpel sekali, materinya simpel. Dan sebetulnya saya sudah sedikit paham polanya, cuma kan jangan sampai kita merasa tahu ya. Wah, saya udah tahu, saya udah paham. Nah, setiap kita pokoknya mendapatkan ilmu, itu kita harus mengosongkan diri. Ya. Jadi ini yang selalu saya lakukan. Saya selalu belajar kepada siapapun, dimanapun. Walaupun misalkan ilmu itu sudah pernah saya tahu dan saya paham konsepnya, tetap saya ulang-ulang ya, dan saya kosongkan diri saya. Ya, jadi belajar itu terus-menerus ya teman-teman ya, tiada henti, terus-menerus. Beda ketika kita menyimak sesuatu yang kita sudah paham, terus kemudian kita, wah udah paham nih, ya, maka ibaratkan kita gelas tapi ketutup tuh, ya, gelas tapi ketutup. Walaupun ilmu itu misalkan kita sudah tahu dan kita sudah menyimak, paham 100%, berkali-kali sudah tahu, pasti ada sesuatu yang baru teman-teman. Pasti ada sesuatu yang baru kalau kita mau membuka diri, mau mengosongkan diri itu. Ya. Inilah konsep, misalkan ini ya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini kan bagian dari rukun khutbah Jumat itu kan khatib wajib kemudian menyampaikan nasihat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Itu wajib tuh, kalau nggak disampaikan batal ya. Sholat Jumatnya batal. Jadi nasihat takwa mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, kita dalam hati kan mungkin ngomong, ini Jumatan, saya sudah rutin Jumatan gitu. Saya sudah sholat, saya sudah tegakkan sholat. Iya, tahu takwa, iya gitu. Tapi teman-teman, ternyata konsep ini ya, konsep perulangan, mengulang-ulang, ajakan untuk takwa,
terus kemudian ajakan untuk meningkatkan kualitas iman. Ini ada di dalam konsep periklanan loh, ya. Jadi saya dulu pernah mempelajari kaidah periklanan, kaidah advertising. Kaidah beriklan itu ternyata memang harus terus menginformasikan. Harus terus menginformasikan sesuatu yang ingin dijadikan objek iklan. Karena penelitian dalam dunia periklanan, teman-teman, ketika sebuah produk atau perusahaan ini berhenti beriklan, ternyata omsetnya turun sekian miliar, nggak tanggung-tanggung, bukan turun jutaan ya, sekian miliar turun kalau berhenti beriklan. Makanya hari ini, sejak zaman dahulu sampai hari ini ya, itu merek-merek terkenal, teman-teman, itu kan masih beriklan, ya kan? Merek-merek terkenal kenapa sih masih beriklan? Siapa di antara kita yang nggak kenal merek-merek, misalkan air mineral tertentu ya, motor tertentu, sehingga ketika kita mau pinjem motor ya, pinjem Hondanya dong. Padahal yang dipinjam adalah Yamaha begitu. Betapa banyak kita ketika minta mineral, minta aquanya dong gitu. Padahal ya yang diminta, yang diberikan bukan aqua, bisa jadi merek-merek yang lain. Nah, maka teman-teman, kenapa merek sebesar itu terus beriklan? Ya, ada aqua ini sebut merek nggak apa-apa ya, bukan bagian dari promosi. Merek-merek terkenal itu kenapa masih terus beriklan? Karena apa? Karena memang ada penelitiannya. Mereka harus terus mempertahankan brand mereka, image mereka di otak customer. Nah, sama dengan nasihat takwa, teman-teman ya. Sama dengan menjaga keimanan ini, ternyata konsepnya seperti itu. Coba teman-teman nggak usah ikut pengajian gitu ya selama sebulan. Pasti ada yang hampa tuh. Ada yang kurang. Walaupun pengajiannya isinya itu aja gitu ya. Mungkin yang kita simak. Sebetulnya ilmu Islam itu luas luar biasa. Tetapi hanya saja mungkin kita yang ya kajiannya online begitu ya. Kajiannya online, jadi yang kita simak hanya itu saja. Jadi saya sarankan teman-teman kita punya forum ya. Forum semacam halakoh, semacam ta'lim gitu ya, semacam liko halakoh ini sudah banyak sekarang ya diadakan saudara-saudara kita. Forumnya terbatas ya, biasanya 5 sampai 10 orang. Jadi ini kajian yang betul ya, kajian secara talaki. Talaki itu secara langsung gitu. Walaupun sekarang sudah beralih ke online, tapi paling tidak bukan secara massal, tetapi memang fokus ya menggarap jamaah yang jumlahnya terbatas sehingga bisa terpantau, aktivitas ibadah kita terpantau gitu ya. Nah, forum kita di sini ini sayangnya bukan di Bantul. Banyak di sini banyak ya. Kita tinggal pilih. Teman-teman tinggal pilih tuh. Mau aliran yang mana? Asalkan jangan aliran yang sesat ya. Ada dulu teman-teman saya. Oke, sekarang ada di Ma'had Firdaus. Boleh silakan Kak Solo ya. Dulu itu ma'had saya ya. Di komplek ini, kantor terapi langit di situ, di komplek Firdaus. Itu. Oke, tadi sampai mana keputusnya? Jadi teman-teman sebisa mungkin ikut kajian ya, kajian yang secara langsung talaki sehingga kita betul-betul, dan memang ini metode ya, metode dalam penyampaian ilmu seperti itu. Ya, aliran sesat banyak sekarang ya. Dari mulai aliran-aliran yang mengaku pimpinannya bisa ngomong dengan semut gitu ya. Terus kemudian aliran-aliran yang ya hindarilah yang kira-kira
tokoh-tokohnya itu suka joget-joget gitu ya. Suka kalau saya ngaji itu ya, biasanya saya hindari yang ustadznya begini, ya, ahli hisab. Nggak tahu kenapa ya, ketika saya melihat seorang dalam tanda kutip ustadz yang dia ahli hisab, saya sudah berkurang ya, rasa respect saya berkurang setinggi apapun ilmunya, gitu ya. Karena begini, kalau seandainya rokok ini ada di zaman Rasulullah, kita terlepas membicarakan hukum halal haram rokok ya. Jadi terlepas kita berbicara hukum halal haram rokok, seandainya rokok itu sudah ada di zaman Rasulullah, ya, seandainya rokok itu sudah ada di zaman Rasulullah, kira-kira siapa yang pantas sebagai ahli hisab di zaman itu? Apakah para sahabat gitu ya, kumpul-kumpul sambil kemudian ngopi-ngopi? Apakah kemudian mereka Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan abu-abu yang lain yang kafir Quraisy, ya? Nah, maka terlihat di sini ya, kalau kita renungan dengan hati, begitu. Kalau ingin berhenti merokok, insya Allah bisa ya, bisa dengan ruqyah dan nanti ada metodenya, ya. Jadi, nah ada dua kondisi teman-teman, ada dua kondisi. Jadi yang pertama memang niat berhenti tetapi nggak bisa, ya, niat berhenti tetapi nggak bisa. Ayo, ini para istri nih, siapa suaminya yang ahli hisab? Insya Allah kita bisa bantu ya, dengan menggunakan metode kapan deh? Besok ya. Besok kita coba praktekkan. Ada keniatan berhenti tetapi nggak bisa karena faktor mungkin kecanduan, karena ada nikotinnya di situ. Pakai safe bisa, insya Allah, betul ya Kak Ika, betul pakai safe. Ada faktor kecanduan atau faktor lingkungan nih. Nah, maka teman-teman, sebisa mungkin kalau sudah mulai berhenti atau ingin berusaha berhenti merokok, itu paling tidak hindari, mulai kurangi ya, berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang di situ memang ngajak rokok. Ya, seringkali kita sudah berhenti, sudah berkurang, tapi karena lingkungannya ini masih lingkungan ahli hisab ya, maka kita akan terpengaruh gitu ya. Maka kemudian Rasulullah sampaikan benar-benar hati-hati memilih pertemanan, ya, hati-hati banget memilih pertemanan. Kalau kita berteman dengan pandai besi ya, pandai besi ini tukang besi, maka kita paling tidak akan kecipratan baunya, ya, bau pembakaran di situ, ya, bau besi yang menempel di badan kita. Beda kalau kita berteman dengan penjual parfum, ya. Jadi akan ini, kita akan paling tidak kecipratan wanginya, ya, kalau kita bersahabat dekat. Nah, ini Rasulullah sampaikan menekankan pentingnya pertemanan teman-teman, ya, pergaulan luar biasa. Nah, khususnya bagi teman-teman yang mau menikah, ini ada yang belum menikah banyak ya. Nah, maka lihat teman-temannya seperti apa tuh, gampangannya begitu kan. Jadi kalau kita melihat seorang calon pendamping hidup dan ini ibadah selamanya begitu ya, sampai dipisahkan maut, sampai diketemukan nanti di akhirat, maka lihatlah pertemanannya dengan siapa gitu. Ada pertemuan offline, ada pertemuan offline. Kalau saya pertemuan ini ya, terapi seminar offline di Jogja 22 Desember merapat. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman, teman-teman. Teman-temannya siapa sih? Kalau teman-temannya baik-baik semua, rajin sholat semua, oke. Mudah-mudahan ini standar awal ya. Standar awal untuk bisa melihat dia baik atau tidak dari teman-temannya, oke. Kemudian istikharah gitu. Termasuk teman-teman ingin merekrut karyawan yang punya bisnis, punya warung, lihat siapa teman-temannya. Yang ingin menambah relasi, ya, lihat siapa teman-temannya. Kecuali iman kita sudah kuat tuh. Ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi, kita sebagai pengamin atau sebagai pengaman. Wah, ini penting banget nih teman-teman. Ini quotes baru yang kita perlu ingat pagi ini. Kita memilih sebagai pengamin atau pengaman. Kalau kita posisinya lemah iman, belum memiliki banyak keilmuan, kita cukup sebagai pengamin saja. Ya. Kita ngikuti apa kata ulama, apa kata kiai, ya, doa tinggal amin-amin saja.
Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina adzabannar. Ya, amin, amin terus. Terus kemudian kalau kita sudah siap ya untuk memimpin, jadilah pengaman. Pengaman itu di garda depan ya, di garda depan sebagai penggerak. Kalau pengamin ini kan yang digerakkan gitu ya. Dan sebetulnya setiap kita itu pemimpin ya. Pemimpin, paling tidak memimpin jiwa kita sendiri, diri kita. Seperti itu. Waalaikumsalam Kak Kuprianto. Selamat datang teman-teman. Nah, maka teman-teman penting untuk terus belajar ya tentang keilmuan, manajemen hati ya, manajemen waktu, terus kemudian keislaman. Belajar tiada henti. Oke, teman-teman, insya Allah pagi ini kita akan praktek terapi jam 6.30 ya. 6.30 kita praktekkan terapi. Atau mungkin nanti, mungkin kalau teman-teman sudah cukup banyak ngumpul ya, kita akan mulai jam 6.15 sampai 6.30. Anak sulung belum ketemu jodoh, Kak Wagini, coba ikut grup terapi langitnya, supaya ikut grup terapi langit. Karena faktor belum ketemu jodoh itu ada faktor yang bisa jadi karena ada faktor yang ya memang pada intinya memang Allah belum mengizinkan gitu ya bertemu dengan jodoh. Tapi kan kita perlu usaha untuk Kak Solo pindah room ya. Sebentar, belum terlambat Kak. Menilisa. Jangan bilang susah hamil ya. Jangan bilang susah hamil tapi anugerah terindahnya tertunda, seperti itu ya. Ya pokoknya bahasa-bahasa yang kira-kira dialihkan ke bahasa yang positif ya. Oke teman-teman, bicara jodoh itu dari saya menjawab Kak Wagini ya. Silakan masukkan ke dalam grup terapi langit. Terus kemudian bisa jadi nanti ada beberapa faktor yang menghalangi. Coba cek introspeksi ya. Introspeksi diri, barangkali kita perlu meningkatkan value diri. Nah ini untuk semuanya saja ya, bukan yang sekedar khusus masalah jodoh. Untuk masalah rizki, nah jodoh kan termasuk rizki ya. Kita sepakat tadi sudah ingin membahas soal rizki, maka kita perlu tingkatkan value diri teman-teman. Kalau belum ketemu jodoh tanggal 22, maksudnya jodoh tanggal 22 gimana ini maksudnya? Ada coaching khusus itu ada. Bagi teman-teman yang ingin menghendaki ini ya, pendampingan secara privat, nanti bisa menghubungi admin. Jadi ini khusus untuk yang masalah berat saja ya. Khusus untuk yang masalah berat teman-teman mungkin butuh ketemu secara langsung. Belum Kak Sakinah. Tapi saran saya kalau teman-teman punya masalah berat silakan langsung ikuti seminarnya ya. Insya Allah lebih terkondisikan kalau kita bertemu di seminar. Bukan secara privat. Pertama dari sisi materi akan runtut ya. Kita sampaikan secara runtut. Ini saya juga sambil nyusun materi ya teman-teman ya. Materi yang akan saya sampaikan di seminar. Dan dari segi infaknya itu lebih terjangkau kalau mengikuti seminar gitu ya. Karena apa? Rame-rame bareng-bareng. Seperti itu. Nah pada intinya di forum kita ini kita akan bicara banyak tentang rezeki. Rezeki itu ada kesehatan. Oke, alhamdulillah ya. Teman-teman yang ada sedikit kelebihan rezeki, ada waktu luang, yuk sempatkan ketemu ya. Sempatkan ketemu secara langsung. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin dengan metode terapi langit yang itu jauh berbeda teman-teman. Ketika kita ketemu langsung dengan terapi secara online, ini beda jauh. Ya, karena memang dari sisi suasana saja beda. Teman-teman lebih nyaman mana kalau misalkan kehidupan rumah tangganya hanya sekedar video call? Ya dibandingkan dengan ketemu langsung, pasti beda dong. Ketemu langsung vibrasinya berbeda, suasananya berbeda gitu. Kak Dedek kalau di Aceh silakan nanti masuk ini grupnya dulu ya, masuk grupnya dulu, terus nanti masuk ke yang kota lain. Untuk anxiety kita nanti bahas ya, insya Allah kita bantu terapi dengan terapi Al-Quran. Oke teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, masuk dulu ya. Masuk dulu ke dalam grup, sedikit saya spill caranya. Caranya adalah kunjungi profil terapi langit. Terus kemudian silakan teman-teman
klik ya, klik di pojok kiri atas seperti itu. Klik di pojok kiri atas seperti ini ya, sampai muncul seperti ini, silakan ditekan. Kemudian menuju bio profile. Yang ini, yang terapi langit. Terapilangit.com teman-teman. Terapilangit.com. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke website. Nah, ini silakan yang atas ya. Ingin gabung terapinya yang atas. Nah, terus kemudian kalau ingin merapat secara offline itu perhatikan ya. Ini ada banyak grup, ada grup Jogja, ada grup, termasuk teman-teman nggak berkesempatan ikut pelatihan pun, kalau misalkan kotanya ada di sini, masuk saja teman-teman ya. Masuk saja, yang Jogja masuk Jogja, yang Jakarta masuk Jakarta, walaupun teman-teman nggak niat ikut pelatihannya, masuk aja dulu. Karena ke depan memang kita kumpulkan, kelompokan berdasarkan kota ya, kota masing-masing, sehingga suatu saat akan jumpa darat itu enak. Begitu ya, teman-teman. Oke, warung sepi saya sudah buatkan video ruqyah khusus untuk membantu teman-teman yang warungnya sepi. Silakan dicek dulu. Ada judulnya kok. Solusi warung sepi seperti itu. Terus kemudian Semarang ikut Jogja aja Om Bebe. Semarang Jogja kan deket ya, hanya sekitar berapa jam sih? 3 jam apa ya? 3 jam nggak sampai kan? Kecuali kalau banyak mampir-mampir gitu. Kak Sofi, ini terapi Al-Quran ya? Oh, saya belum sematkan gambar. Banyak teman-teman yang baru bergabung belum paham nih. Insya Allah kita akan membahas tentang terapi Al-Quran. Belum terapi ngantuk, barangkali semalam kurang tidur. Ya, Insya Allah apapun masalah teman-teman, selamat datang yang baru saja bergabung. Masalah teman-teman, apakah itu anxiety, ataukah itu keluhan medis, non-medis, Kak Yanti Palembang gabung di kota lain. Oke, gabung yang di kota lain. Apakah teman-teman keluhannya misalkan nggak bisa tidur, konflik rumah tangga, kemudian belum punya jodoh, terus kemudian apalagi konflik rumah tangga, konflik dengan suami ya, seret rezeki, banyak hutang. Oke, udah masuk grup Bandung, siap ya. Bandung 26 Januari fix ya. Siapa yang di Bandung 26 Januari? Belum mulai Kak user 2408. Bandung 26 Januari insya Allah, dan infaknya itu sekitar 379 ya teman-teman. Infaknya 379, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Surabaya sedang kita cari tanggalnya, sekitar Januari atau Februari awal. Medan masuk ke kota lain dulu ya. Surabaya kemungkinan Januari atau Februari, tanggalnya belum kita tentukan, silakan masuk dulu ke grupnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih banyak kebutuhan, silakan teman-teman ikuti gratisnya dulu via online. Kak Heni, Jogja ini 22 Desember ya. Jogja ini 22 Desember, silakan masuk ke dalam grupnya dulu, nanti kita spill masuk ke dalam grupnya seperti apa. Nah, maka teman-teman, Surabaya ini sekitar Januari Bu Umu masuk dulu ke grupnya, nanti kita infokan ya. Infaknya kemudian kalau sendirian itu di 349 ya. Nah, kalau suami istri itu lebih hemat, jadi sekitar 600. Dan teman-teman insya Allah setelah selesai pelatihan, Kebumen masuk Jogja, Kebumen merapat ke Jogja yuk. Ya, kita tidak mengadakan di setiap kota, tapi hanya kota-kota tertentu saja. Seperti itu. Yang butuh murotal, oke, Kak Yesi nanti kita coba spill ya. Yang butuh murotal teman-teman, ini saya sematkan ya. Jadi pada intinya pelatihan kita baik secara online ataupun offline, insya Allah ini tahap awal ya, ini tahap awal. Itu membuat teman-teman bahagia. Ya, membuat teman-teman bahagia. Bahagia itu adalah kunci awal untuk mendatangkan rezeki yang lain. Nah, bagaimana cara agar kita bahagia? Yaitu dengan pertama dengan terapi Al-Quran. Oke, terima kasih Kak Tika. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan rusak, nanti bisa ini ya, bisa ajukan ini garansi. Insya Allah ada garansinya. Depok masuknya mana ya? Coba masuk ini.
Pokoknya masuk yang grup atas dulu ya. Nanti kita infokan di semua grup kok. Gitu. Atau masuk kota lain ya, Depok masuk yang kota lain. Begitu ya. Oke teman-teman, cara mendapatkan solusi atas semua permasalahan hidup. Ya, Serang. Terus kemudian teman-teman yang nggak ada di situ, nggak ada di listnya, masuk Jakarta aja. Oke, nggak apa-apa, masuk Jakarta silakan. Nanti kita spill ya cara masuk grup. Kita sedang fokus pembahasan tentang rezeki ini. Ini insya Allah menarik sekali ya teman-teman. Jadi rezeki ini, saya kemarin mau menyampaikan rezeki itu adalah rasa. Rasamu, rezekimu. Gitu. Kalau yang hitam ini nggak ada lampunya. Yang hitam Kak Yesi, yang hitam nggak ada lampunya. Kalau yang hijau ini ada lampunya. Seperti itu. Ini tinggal dicolokkan ya. Sebetulnya saya belum nyiapin murotalnya. Rizkimu adalah rasamu. Jadi teman-teman kalau merasa rizkinya seret, ya, merasa rizkinya seret, terus kemudian jodohnya ternyata kok nggak datang-datang, jangan merasa seperti itu. Merasalah bahwa kita orang yang paling kaya di dunia. Nah ini dimulai dari rasa loh. Ya teman-teman kemarin kita sudah ajak, ya, kita sudah ajak untuk merasakan, misalkan teman-teman pantas nggak kita punya penghasilan 10 juta. Ini awalnya saya ngajak teman-teman untuk mikir dunia dulu ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Nanti jangan-jangan ada yang gagal paham. Wah ini tayangan nggak bener nih, cuma ngajak duit gitu ya. Cuma ngajak mikirin dunia. Yang ngomong seperti itu bisa jadi nggak nyimak full tayangan ini. Begitu. Maka teman-teman ini saya catat ya, banyak pertanyaan yang di luar tema, nggak apa-apa, saya catat dulu aja deh. Sebentar, saya catat nih. Jadi mulai dari rokok, terus kemudian apa lagi nih? Enggak korslet Kak Nur Hayati. Itu memang dirancang khusus untuk ditancepin 24 jam. Seperti itu. Terus kemudian rokok, jodoh, apalagi nih? Keluhan, berbagai macam keluhan. Saya catat nih ya. Intinya saya sedang menyampaikan semua jawaban atas semua pertanyaan teman-teman. Gitu. Betul sekali Kak Solo. Ini Kak Solo nama aslinya siapa sih? Pernah japri nggak teman-teman kalau namanya bukan nama asli begitu? Saya kadang ini siapa gitu kan? Kadang kan saya juga pengen tahu ya nama teman-teman biar lebih dekat begitu. Oke, semua pertanyaan teman-teman saya tampung. Yang belum terjawab nanti silakan DM ya. Silakan DM untuk bisa dapat jawabannya. Dan konsultasi nanti bisa lewat TikToknya, bisa lewat ini Wawa. Teman-teman masuk ke dalam grup dulu. Nanti insya Allah ada nomor saya di situ sebagai admin. Adminnya banyak, salah satunya saya. Gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman saat ini sedang merasa berbagai macam masalah kehidupan, ya ini saya jabarin satu-satu nih. Dari mulai jodoh, keluhan tertentu, terus kemudian belum mendapatkan keturunan, terus kemudian suaminya nggak beres, tantruman, aneh-aneh gitu ya. Mungkin usia suami lagi lucu-lucunya gitu ya. Lagi masa pubertas kedua begitu. Tidak pernah sholat, judi online, kemudian anaknya berkebutuhan khusus, apapun itu, maka pertama kita dalam terapi langit ini metodenya adalah terus mendekatkan diri kepada Allah ya. Pokoknya terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita pakai kaidahnya, kita pakai polanya Nabi Musa teman-teman. Kita polanya Nabi Musa itu kan dengan menggunakan tongkat ya untuk membelah lautan. Jadi kisah Nabi Musa ini sebetulnya sengaja Allah setting ini sebagai pembelajaran hidup kita loh. Jadi semua kisah yang baik yang diabadikan Allah dalam Quran ataupun hadis ya, ini ternyata memang sengaja Allah setting untuk pembelajaran kita. Nah, Nabi Musa kan itu membawa tongkat ya. Dia sejak awal kan nggak tahu tuh tongkatnya ini sebagai sarana pertolongan, ya kan? Dan laut itu ibaratkan masalah. Laut yang ada di hadapan Nabi Musa ini adalah masalah. Begitu. Belakang tentara Firaun, depan
lautan. Maju kena, mundur kena. Bingung kan? Kira-kira ikhtiar apa yang dilakukan Nabi Musa waktu itu? Ya. Ikhtiarnya hanya mendekat kepada Allah. Lalu kemudian kan Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat ke lautan. Nah, maka teman-teman, bisa jadi kita dihadapkan pada sebuah masalah, maju kena, mundur kena, begitu ya. Banyak ya yang mengalami masalah itu, bingung dengan beberapa pilihan yang serba salah semuanya. Atau pada situasi yang sangat-sangat gak enak begitu, maka teman-teman bisa jadi solusinya itu sudah ada di dekat kita. Dan Allah itu tidak memerintahkan kita untuk cari solusi ya. Karena pasti kita lemah teman-teman. Kita nggak punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi Allah itu tidak minta kita untuk cari solusi ya, mikir dengan akal pikiran kita. Karena akal pikiran kita itu terbatas. Maka Allah itu cuma memerintahkan kita untuk mendekat saja kepada Allah. Gitu ya. Mendekatnya bagaimana? Ya laksanakan seluruh perintahnya, tinggalkan larangannya. Ini ngomong gampang, tapi pada prakteknya memang berat sih. Nah, oleh karena itulah forum ini kita buat. Ya, forum ini kita buat dalam rangka itu. Kita bareng-bareng berjamaah saling mengingatkan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, mendekat kepada Allah. Terus dengan melalui sebuah forum terapi. Maka kemudian terapi yang saya konsep ya, 7 metode ini semuanya inspirasinya dari Al-Quran. Gitu ya. Misalkan terapi happiness terapi nih. Happiness terapi itu kan terapi bahagia. Itu sebetulnya wujud dari inspirasi ambil dari surat Ibrahim ayat 7. Begitu ya. Jadi bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum. Gitu. Ikhtiarnya secukupnya saja Kak Solo. Ikhtiarnya secukupnya, tapi yang dikencengin itu memang mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Nah, maka teman-teman, terapi-terapi kita itu memang perwujudan dari inspirasi mengambil dari Al-Quran. Allah janjikan bersyukur akan ditambah nikmatnya, ya sudah. Kemudian kita kemas menjadi sebuah happiness terapi. Happiness terapi itu ini ya, mengingat nikmat yang sudah Allah berikan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, maka teman-teman, apapun keluhan teman-teman ya, gimana biar berhenti merokok, gimana biar enteng jodoh, gimana biar keluhan-keluhan medis non-medis, terus kemudian anxiety-nya sembuh ya, minimal ringan, nanti pelan-pelan bisa sembuh total. Gimana biar bisa hamil, gimana biar ya warungnya kembali ramai, dapat pekerjaan. Maka Allah ini sudah tunjukkan caranya teman-teman. Bersyukur dulu. Ini ya khusus bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Mungkin barangkali kita kurang bersyukur. Pokoknya syukur itu fokus pada apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Begitu. Fokus kepada apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dari mulai mata ya. Yuk, ada nggak teman-teman yang fokus mensyukuri mata setiap hari? Kan jarang ya. Kalau nggak ada forum ini jarang loh teman-teman. Alhamdulillah bangun pagi masih bisa melihat keluarga, anak, istri, suami ya. Masih bisa menghirup udara segar. Nah, ini kalau nggak ada forum, seringkali kita lupa bersyukur loh teman-teman. Ya, seringkali kita lupa. Nah, maka Allah janjikan kalau kita terus bersyukur seperti ini ya, itu pasti ditambah loh. Dan ini testimoninya Masya Allah banyak banget. Bukan hanya 1-2, banyak banget yang kemudian warungnya jadi rame, terus kemudian dapat jodoh ya, yang tiba-tiba ngelamar begitu, kemudian sakitnya sembuh, berhasil hamil, ini paling banyak ya berhasil hamil, dan lain sebagainya. Maka teman-teman mulai dari syukur ya, mulai dari syukur. Syukurnya bukan yang sekedar alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Allah, tapi benar-benar dihayati lah. Nah ini yang jarang kita bahas nih. Ya teman-teman coba hayati ya. Betapa nikmatnya kita punya mata. Bisa memandang ya, alam semesta, kita bisa memandang langit yang begitu luas. Bisa memandang pasangan kita yang begitu indah, walaupun sekarang kita melihatnya mungkin kok berubah ya. Nggak cantik lagi, nggak cakep lagi kayak dulu. Kok pasangan orang lebih menarik ya. Itu bukan pasangan kita yang berubah begitu. Mata kita saja yang kita umbar gitu ya, apapun kita lihat, sehingga ketika kita melihat apapun, kita umbar apapun, ya otomatis pasangan jadi jelek lah, gitu ya, seolah jelek, seolah berubah.
Padahal enggak, kesalahan ada pada mata kita nih. Maka syukuri dulu, alhamdulillah ya Allah atas nikmat mata. Ampuni aku ya Allah, mata ini lebih banyak memandang yang tidak halal ya Allah. Seperti itu. Nah, ini gabungan dengan terapi ini ya, self reflection, terapi muhasabah. Terapi self reflection. Bersyukur sambil merenung, begitu. Terus nikmat pendengaran, kan jarang kita bersyukur lah. Kalau nggak ada forum ini, kita pernah nggak bersyukur? Ya Allah terima kasih ya Allah sudah dikasih kuping, masih bisa mendengar gitu. Bisa nggak kita bayangkan seandainya kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar? Repot banget loh teman-teman. Ya, repot banget. Maka kita belajar dengan saudara-saudara kita, tunanetra, ya, tuna rungu, tuna wisma, tuna asmara, gitu. Ya, jadi akan muncul rasa syukur. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita dari sisi apa ya, dunia. Ya, jangan lihat ke atas kalau dari sisi dunia. Kalau ingin lihat ke atas, lihatlah orang yang punya ilmu sehingga dengan ilmunya itu dia mengajarkan, dan lihatlah orang-orang yang punya harta dan dengan hartanya dia banyak berbuat kebaikan. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita akan mulai terapinya karena sudah jam 6.26. Siapkan air ya. Teman-teman yang baru saja bergabung silakan siapkan air. Air, nggak ada yang puasa ya. Ini hari Sabtu, puasa apa? Puasa Daud. Oke, yang puasa Daud silakan tetap siapkan air ya. Terus kemudian siapkan mushaf seperti biasa. Kemudian silakan berwudu ya. Ambil air wudu dan cek di rumah barangkali ada gambar-gambar yang utuh, yang bernyawa, gambar binatang, gambar orang, gambar suami orang. Ada mungkin barangkali teman-teman yang nyimpan foto suami orang, ya misalkan ada foto presiden, ya foto siapa wakil presiden itu kan suami orang, ya. Atau misalkan foto ulama itu kan juga suami orang, gitu ya. Sedang halangan tetap berwudu ya. Sedang berhalangan tetap berwudu silakan. Terus tidak usah memakai mushaf. Kemudian hadap kiblat ya. Cek di rumah-rumah ada nggak jimat terpasang. Biasanya ada di ini nih. Ada di atas pintu ya, atas pintu masuk. Oke, jika sudah, foto anak masih bayi sebaiknya diturunkan. Teman-teman coba turunkan dulu selama seminggu, selama sebulan ya. Coba apa yang teman-teman rasakan. Insya Allah damai itu rumah ya. Rumah damai, rumah terasa adem. Testimoninya biasanya emosian. Alhamdulillah setelah foto-foto diturunkan gak emosi lagi. Bahkan sampai lupa kapan terakhir emosi begitu. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Kita akan mulai terapi. Besok insya Allah ada materi tambahan. Perhatikan jadwal live kita. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Air botol digantung di atas pintu tujuannya apa nih Kak Hana? Coba dilepas dulu aja, dibuang airnya ya. Oke, segera teman-teman. Segera berwudu silakan. Dari tadi nggak wudu-wudu. Begitu terapinya mau mulai, baru wudu nih teman-teman. Gimana sih? Oke, nggak apa-apa ya. Kita tunggu, masih ada waktu kok 2 menit. Yo, siapkan air cukup banyak. Nggak nyampe ya? Pakai apa deh? Pakai tangga nggak bisa gitu? Atau minta tolong kepada Mang Ojol, ya, kepada Kang Ojol minta tolong. Jadi order aja, pura-pura order antar barang atau pesan barang gitu ya. Tapi begitu sampai rumah diminta tolong. Bang, tolong dong itu turunkan ya. Yang di atas itu ya dia kan punya cara gimana caranya, gitu ya. Karena kalau nggak diturunkan itu khawatirnya ada sesuatunya begitu loh. Nah maka sebanyak apapun kita melakukan terapi, kalau misalkan sebab yang membuat masalah ini nggak dihancurkan, nggak disingkirkan, ini sebanyak apapun kita terapi akan nggak maksimal teman-teman. Ya, ya Kak Eca, foto keluarga, terus khususnya yang utuh ya, yang setengah badan mudah-mudahan tidak menjadi media jin. Karena ini sedikit pengalaman saya meruqyah mendampingi banyak orang dari tahun 2007 hingga saat ini. Jadi
ada satu kesamaan sumber masalah itu adalah dari foto, begitu. Dipercaya atau tidak memang, kecuali kayak saya nggak pernah praktek ya, kecuali saya nggak pernah membantu terapi orang, teman-teman bolehlah tidak percaya. Tapi ini berdasarkan sedikit pengalaman, begitu. Kalau kopi yang kita minum di ruqyah, bisa semua benda sebetulnya bisa di ruqyah. Tapi kan untuk keperluan pengobatan kita baiknya pakai air putih ya. Mau pakai air hangat itu lebih bagus. Air hujan lebih bagus. Ini semalam ada yang laporan, alhamdulillah bisa ngumpulin air hujan. Oke, siapkan air hujannya untuk kita bantu terapi ya. Saya ingin tahu kondisi teman-teman. Di antara teman-teman saat ini ada yang merasa sedih luar biasa, ada yang merasa galau, ada yang merasa sedang ketakutan, anxiety, ada yang merasa bingung mau ngapain. Mau ngapain ya ikut terapi ini aja ya. Setengah badan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan loh gitu ya. Karena ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah untuk menyampaikan wahyu, beliau tidak mau masuk gara-gara ada tirai yang di situ bergambar makhluk bernyawa. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk Aisyah radhiyallahu anha ya untuk memotong tirainya, dipotong-potong kemudian dijadikan sarung bantal dan alas tempat tidur seperti itu. Nah artinya kalau setengah badan itu mudah-mudahan aman ya. Tapi kalau ragu-ragu silakan disimpan dulu saja. Oke, ketakutan berlebihan, perhatikan. Saya sarankan teman-teman untuk cek medis terlebih dahulu. Nah ini sampai, Masya Allah, Subhanallah ya, Astagfirullah. Ada banyak suara yang sampai menuduh saya dukun loh. Gara-gara nonton video saya tentang tebak angka tuh. Ya, teman-teman sudah nonton video saya tentang tebak angka. Saya bisa menebak, pasti kamu mikirin gajah ya gitu. Ada yang kemudian ustadz yang itu mempelajari loh kitab firasat. Dan beliau mengumpulkan banyak kitab-kitab firasat, ya. Nge-lag ya, sebentar. Sebentar. Oke, saya baru cek kuota. Kuotanya masih kok. Ya, kuotanya masih. Oke, kita mulai ya. Sudah wudhu semua, kita mulai ya. Ini insya Allah kita akan mencoba membantu teman-teman yang sedang mengalami anxiety, GERD ya, dan keluhan-keluhan lain terkait hati. Jadi kita nanti akan kombinasi terapi Al-Quran. Masih ada yang belum wudhu juga. Kombinasi terapi Al-Quran dengan terapi memanfaatkan kecerdasan tubuh. Gambar di karpet nggak apa-apa, insya Allah aman. Ya, pokoknya posisi yang dipakai untuk duduk, untuk tidur, posisinya di bawah, keset, bantal bahkan, ya atau spray itu nggak apa-apa. Yang bermasalah adalah ketika dipajang di dinding, gitu ya. Dan gambar badan full utuh. Kalau insya Allah misalnya hanya sekedar dada ke atas itu nggak apa-apa. Oke, segera teman-teman, ini sudah banyak yang protes, ayo segera mulai dong begitu. Oke teman-teman, kita akan manfaatkan kecerdasan tubuh kita ya untuk bisa membantu menghilangkan semua keluhan teman-teman. Kecerdasan tubuh itu apa? Ini penting nih. Kecerdasan tubuh itu, jadi tubuh itu punya mekanisme bagaimana untuk menangani ketakutan, kecemasan, kesedihan, ya, yang tidak pas. Oke, nanti kita bantu terapi ya. Jadi tubuh ini punya mekanisme bagaimana menyingkirkan ketakutan, kesedihan. Teman-teman, bukankah ketika kedinginan badannya gemeter, ya? Ketika ketakutan gemeter, ketika marah, ya, tangan ini ingin ngeremas-ngeremas gini kan? Ketika sedih luar biasa gitu kan? Nah, ini
bukan kebetulan. Nggak dipikir dulu kan? Ini sedang mulai Kak Jayanti, ini sedang mulai. Teman-teman, ayo dipahami ya, terapi kita bukan hanya sekedar terapi Al-Quran ya, tetapi terapi kita yang paling penting adalah penjelasannya. Begitu. Dan ini sedang mulai. Kita sedang bicara mekanisme tubuh di dalam mengeluarkan atau menetralisir ya gangguan-gangguan atau keluhan-keluhan, kecemasan begitu. Ketika kita cemas kan begini ya, teman-teman. Tapi yang terjadi apa? Kita malah justru menghentikannya. Ya, kita menghentikan untuk ditahan gitu ya. Maka kemudian teman-teman, ya, ketika kita merasakan ketakutan luar biasa, maka justru seharusnya memang kita salurkan ya. Nah, kita pernah melakukan beberapa metode ya untuk bisa menyalurkan ketakutan kita, kemudian keresahan hati kita salurkan ke tangan kita, ya. Seperti itu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke terapi, ya, kita masuk ke ini ya, kita bacakan dulu ayat-ayat Al-Quran ke dalam gelas yang sudah teman-teman siapkan. Silakan yang ingin meruqyah rumah, siapkan air dalam ember dan airnya yang mentah saja ya kalau untuk meruqyah rumah. Ya, termasuk pokoknya di satu rumah itu kalau misalnya ada gambar foto yang utuh ya, foto makhluk bernyawa, silakan diturunkan dulu, masukkan ke album. Ya, masukkan ke album foto. Buktikan selama sebulan. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Airnya. Oke, 1 galon, galonnya dibuka. Kita baca, bisa nanti dikasihkan anak. Ya, ikuti doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, di pagi ini hamba memohon pertolongan-Mu ya Allah. Hamba memohon kesembuhan-Mu ya Allah. Melalui perantara ayat-ayat-Mu ya Allah, yang akan kubacakan ke dalam air yang sudah kusiapkan. Ya Allah, tenangkan hatiku. Ya Allah, bahagiakan aku ya Allah. Ya Allah, ringankan masalahku. Kuatkan hati dan jiwaku ya Allah untuk menerima takdir-Mu. Bismillahillazi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan.
kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Terus kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan teman-teman. Kita letakkan dulu ya. Terus kemudian ya teman-teman pastinya berdoa ya. Kita berdoa terus kemudian ucapkan doa berikut ini teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan ke tangan dan ke air. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Tiupkan ke air. Teman-teman, mari kita usap pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan seperti ini. Kemudian kita ucapkan kalimat berikut ini. Silakan ditirukan. Bismillah ya Allah. Pagi ini aku berikrar, berlepas diri, memutuskan dari semua ikatan gaib, baik sihir, ataupun jin khodam, atau jin nasab. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan keluarga besar kami, atau leluhur kami yang selama hidupnya berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu ya Allah, menyimpan jimat dan pusaka, menanam kepala hewan tertentu, meletakkan sesajen, dan melakukan ritual kesyirikan lainnya. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, baik jin khodam, jin nasab,
ataupun jin lainnya. Ya Allah, keluarkan ya Allah dari badanku. Yang mau muntah silakan langsung dimuntahkan saja. Ya Allah, keluarkan dari badanku ya Allah, melalui mulutku ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan ayat-ayat-Mu ya Allah yang ku bacakan dan yang ku dengarkan ini sebagai ayat yang menghancurkan segala macam gangguan di dalam badanku. Ya Allah, bakarlah, azablah gangguan yang menzolimiku. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu mengikutiku, ada di badanku, keluar saat ini juga. Silahkan kamu keluar. Demi Allah, aku tidak ridho kamu di badanku. Demi Allah, aku tidak ridho meminta tolong kepadamu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar, wahai jin laknatullah. Tiupkan ke badan. Kita baca surat Al-Zalzalah ya teman-teman ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Kita akan baca surat Al-Baqarah 285, 286, 2 ayat terakhir ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Yang sudah hafal, yuk ikut baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke badan kita, kemudian tiupkan ke air. Ya teman-teman, tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar sampai di tenggorokan, dorong ke depan ya. Kemudian ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah, dorong, batuk-batukan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan dimuntahkan ya. Dimuntahkan, yang ingin muntah, yang terasa sesuatu di badannya silakan dirasakan ya. Ada
reaksi misalkan panas, dingin, sendawa, batuk-batuk. Yuk teman-teman silakan diminum dulu ya. Diminum 1 tegukan. Ya, diminum 1 tegukan seperti minum air panas. Pakai tangan kanan ya. Bismillah seperti ini. Seperti itu. Silakan diminum. Bismillah dulu. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Yuk, yang pusing silakan diusap dengan air. Silakan yang pusing diusap dengan air ya. Diusap dengan air. Yang ngantuk terutama ya, untuk cuci muka di sini. Jadi tuangkan sedikit. Tuangkan sedikit ya. Ini saya kasih contoh nih. Terus kemudian diusap ke wajah. Seperti ini ya teman-teman. Bismillah. 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 Seperti itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus kemudian usapkan ke telinga. Terus kemudian silakan digosok sini tengkuknya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Dan diusapkan di daerah-daerah yang teman-teman terasa reaksi ya. Ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang panas. Ada yang mungkin gatal, pegel, tiba-tiba mati rasa, kaku, kesemutan, ada sesuatu yang berjalan. Yuk silakan teman-teman tepuk-tepuk. Ya teman-teman pegang sekarang. Pegang sekarang tangan ini ya. Tangan kanannya di sini, dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Yuk pegang silakan. Diusap teman-teman. Diusap seperti ini. Kemudian ikuti bacaan saya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Teman-teman sekarang tutup mata. Ya, pejamkan mata silakan. Sambil tetap tangan kanan di sini ya, diusap di dada silakan. Dada sebelah kiri arah jantung. Yuk silakan teman-teman tutup mata. Atur nafas pelan-pelan. Yuk atur nafas pelan-pelan. Teman-teman, tarik nafas dan hembus nafas. Silakan gunakan hidung, ya. Jangan pernah menggunakan mulut untuk bernafas. Yuk, tutup mulut rapat-rapat. Ya. Lidah tempelkan ke atas, jangan dilipat. Kali ini jangan dilipat lidahnya. Pokoknya tempelkan aja ke atas. Jadi tempelkan ke atas. Nggak usah dilipat lidahnya. Begitu ya. Silakan atur nafas. Coba teman-teman ambil nafasnya lewat hidung dan jangan penuh-penuh. Mungkin ambil sekitar, ini hanya rasa ya, rasa kita yang tahu. Ambil nafas sekitar 60-70% saja. Jadi nggak usah sampai penuh. Jadi nafas normal, tapi ngambilnya, tarik nafasnya yang biasanya kita penuh ya. Ini saya bunyikan nafasnya biar teman-teman tahu ya. Ini misalkan ini nafas normal nih. Nah, tidak usah sampai, tapi ambil sedikit aja. Tapi nggak usah bunyi ya. Ini saya bunyikan biar teman-teman paham gitu. Pokoknya santai, rileks, badan tegak silakan. Terus kemudian mata tertutup, kemudian tangan kanan pegang dada sebelah kiri, kemudian nafasnya ambil sekitar 60-70%. Ya. Sambil dalam hati, karena posisi lidah ke atas, dalam hati teman-teman silakan banyak istighfar. Istighfar dalam hati ya. Oke, terus atur nafas teman-teman. Ini sekitar 1 menit, sekitar 2-3 menit ya. Sekitar 2-3 menit. Sambil dengarkan ayat berikut ini. Sambil dengarkan ayat-ayat Allah berikut ini. Terus atur nafas. Diusap dada sebelah kiri. Banyak istighfar teman-teman. Banyak istighfar.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Oke, ikuti doa saya. Iya, sengaja kecil murotalnya, sengaja. Ikuti doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya dan di dalam lisanku cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya dan dalam penglihatanku cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya dan dari depanku cahaya. Jadikanlah atasku cahaya dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya, ya Allah. Tuntun aku dengan cahayamu, ya Allah. Dengan ayat-ayatmu yang masuk ke dalam badanku, yang menjadi cahaya hatiku, hancurkan ya Allah segala keluhan dalam badanku ya Allah dengan cahayamu ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman ketuk-ketuk dada kiri, kemudian tarik ke atas ke tenggorokan, batuk-batuk. Yuk pelan-pelan buka matanya. Jika teman-teman sekarang terasa sesek, terasa sakit di badan, terasa ini ya, mungkin panik ya, silakan teman-teman usap dadanya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Tiupkan. Ya Nur, ya Nur, ya Jabbar. Yuk ikuti Asmaul Husna. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Bismillah, Allah Akbar. Yuk pakai dua tangan. Pakai dua tangan. Salurkan ke tangan teman-teman. Salurkan perasaan takut teman-teman, galau, sedih. Yuk salurkan ke tangan. Bayangkan saja, cukup dibayangkan. Ya, cabut seperti ini. Bismillah, ya Allah, angkatlah kesedihan ini ya Allah. Angkatlah ketakutan ini ya Allah. Buanglah ya Allah dengan cahayamu. Yuk ambil, seperti diambil. Kemudian kita getarkan tangan kita. Bismillah, Allah Akbar. Yuk digetarkan teman-teman seperti ini. Namanya metode shaking ya. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian hentakan. Bismillah, Allah Akbar. Ini kita sedang memanfaatkan kecerdasan tubuh kita ya, karena biasanya ini terjadi secara alami. Nah, ini kemudian kita maksimalkan. Allah Akbar. Ulangi lagi. Tarik nafas pendek saja dari hidung. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Terus kemudian tahan sebentar, kemudian getarkan sambil kita keluarkan pelan-pelan dari hidung. Seperti ini ya. Bismillah, Allah Akbar. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang silakan pegang bagian yang terasa sakit, terasa aneh ya, dan keluhan di badan. Silakan pegang ya. Kalau misalkan capek tangannya, pegang di perut saja seperti ini ya. Pegang perut sambil ini kan bisa disandarkan ke kaki kita ya, ke paha kita seperti itu. Oke, kita bacakan beberapa ayat ya. Ya Allah, jadikan ya Allah ayat-ayat ini ya Allah ayat penghancur segala macam gangguan yang ada di badan saudara kami. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kalian keluar. Takutlah kalian dengan azab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, pegang daerah yang sakit, yang daerah teman-teman kesemutan, kebas ya, sambil ditepuk-tepuk ya. Misalkan tangannya kebas nih, tepuk-tepuk kemudian cabut seperti ini, tiupkan Bismillah Allahu Akbar, tiupkan kemudian cabut, buang. As-saffati saffa, jangan tertutup matanya ya teman-teman, silakan buka matanya ya, buka matanya, paksakan. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khadfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru saja bergabung langsung saja dengarkan ya, siapkan air, kita masih ada waktu 5 menit. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bismillah, teman-teman. Yang sudah menyiapkan Al-Quran, yang sudah menyiapkan mushaf, silakan dipegang ya. Yang sedang tidak berhalangan, ya silakan siapkan mushaf dan kemudian pegang. Bentar, saya siapkan dulu ya. Silakan teman-teman pegang mushafnya, ya. Pegang mushafnya. Yang belum menyiapkan nggak apa-apa. Yang sedang tidak berhalangan tidak usah menyiapkan, ya. Silakan pegang seperti ini. Kemudian, ya, kita baca doa berikut ini. Ya Allah, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Salam, Ya Salam, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Ya Allah, berilah petunjukmu ya Allah. Berilah pertolonganmu ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah ayat penyembuh khusus untuk badanku, khusus untuk jiwaku ya Allah. Yang dengan perantara ayatmu ini ya Allah, Engkau berikan cahaya ke dalam jiwaku. Engkau berikan petunjukmu ya Allah. Engkau hancurkan segala gangguan di badanku. Bismillah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman langsung buka ya. Langsung buka secara acak. Jangan milih, langsung saja Bismillah. Kemudian tunjuk satu ayat yang pertama kali teman-teman lihat. Oke, satu ayat itu silakan dibacakan di segelas air. Jika sudah ditiupkan, ya, lalu diminum 3 kali tegukan. Yuk, tunjuk satu ayat. Yang belum bisa membaca atau bacanya terbata-bata, nggak apa-apa, sebisanya. Misalkan pelan-pelan, ya, per huruf nggak apa-apa, ya. Misalkan begini ya, walau anna katabna alaihim, nggak apa-apa, pelan-pelan sekali, ya. Khusus yang tidak halangan teman-teman, tadi sudah saya sampaikan, ya. Khusus yang tidak sedang halangan silakan. Terus kemudian pelan-pelan, terus kemudian setelah itu tiupkan. Kalau nggak bisa baca sama sekali, kalau memang teman-teman belum bisa baca sama sekali, tetap dilihat, ayatnya tetap dilihat ya. Terus kemudian baca artinya. Kemudian ditiupkan. Ya, ditiupkan ke air. Setelah itu letakkan mushafnya, ya. Terus kemudian silakan teman-teman minum 3 kali tegukan. Bismillah. Pertama ya. Alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga bismillah. Alhamdulillah. Oke, seperti itu. Terus kemudian setelah diminum, ya, sisakan, jangan sampai habis. Airnya diusap ke tengkuk sini, diusap ke tengkuk ya, sama ke ubun-ubun. Diteteskan ke ubun-ubun. Jadi bukan langsung dipegang ini ya, tapi diteteskan. Setelah diteteskan baru kemudian dipijat yang sakit kepala ataupun keluhan yang lain, ya. Ya teman-teman, sambil dengarkan, sambil terus ya, silakan bacakan sekali saja bacakannya, sambil diusap ke kepala, diminum dulu ya, diminum 3 kali tegukan, terus kemudian teteskan di ubun-ubun, terus kemudian ya biasanya ayatnya nyambung ya dengan kondisi teman-teman. Satu ayat saja Kak, satu ayat tunjuk yang pertama kali dilihat, seperti itu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Telinga langsung berdenging. Ya, telinganya diusap. Itu kemungkinan ada ini ya. Ada kemungkinan gangguan jin nasab kemungkinan. Ya, silakan teman-teman. Diusap di telinga yang telinganya berdenging. Yang minum airnya jadi pahit ya, jadi asam, jadi kental kayak oli, kayak minyak. Itu kemungkinan pertanda teman-teman ada gangguan gaib di dalam badan. Ya, yang ingin ke toilet silakan, jangan ditahan ya. Salah satu cara keluarnya keluhan dalam badan ini melalui BAK dan BAB. Kak Zuliani langsung saja gabung, langsung siapkan air. Ini masih ada waktu 3 menit ya. Perhatikan airnya, aneh kan ya? Air kok jadi pahit, jadi asam, jadi asin, jadi bau luar biasa, jadi bau busuk ya, jadi seperti bau gosong. Nah maka teman-teman ini kemungkinan besar ya teman-teman ada gangguan gaib dalam badan. Teman-teman yang terlambat bergabung, nanti malam kita online lagi ya, online lagi jam 20 WIB insyaallah. Nanti malam jam 20 WIB. Perhatikan jadwalnya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Pagi jam 6. Kemungkinan kita majukan ya, kita majukan setengah 6. Malam jam 8. Oke teman-teman, masih tetap ya, silakan sambil diusap-usap di daerah tengkuk nih. Tengkuk sama pinggang ya. Tengkuk sama pinggang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ukhruj ya adullah. Keluarlah wahai jin yang ada di dalam badan saudara kami. Ya Allah, keluarkan ya Allah jin yang ada di dalam badan saudara kami, keluarkan lewat mulut. Yuk ketuk-ketuk teman-teman. Ketuk-ketuk ya bagi yang sakit dengan 1 atau 2 jari saja. Kemudian tarik ke atas, batuk-batukan. Murattal yang surat Al-Baqarah saja pada itu untuk semua ini Kak. Itu 30 juz ya murattalnya. Sakit seluruh badan silakan mandi dengan air ruqyah. Jadi airnya kalau nanti sisa ya silakan campurkan bak mandi, silakan mandi pagi ini. Seperti itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kalau pakai shower campurin ke ember dulu. Embernya silakan diguyur dari ujung sini ya. Dari ujung mana nih? Ubun-ubun. Diguyur dulu. Setelah itu baru pakai shower. Seperti itu. Atau pakai gayung saja. Air ruqyahnya campurin gayung. Kemudian diguyur. Dari ubun-ubun. Boleh diminumkan anak, silakan. Untuk suami boleh, untuk campurkan masakan juga boleh. Oke teman-teman, saya kebetulan pagi ini ada acara ya, ada pelatihan kesehatan. Nanti insya Allah ilmunya akan saya share nanti malam ya. Dan nanti malam kita bergabung jam 20 WIB. Dan bagi yang belum masuk ke dalam grup, silakan teman-teman masuk ke dalam grup dulu ya.
Yang membutuhkan murotal itu ada di etalase ya. Saya pin ya. Teman-teman, ini ada audio ruqyah 24 jam dan murotal 30 juz. Silakan teman-teman yang membutuhkan. Ini terjangkau sekali ya, hanya sekitar 80 ribuan. Tinggal dicolokkan ke ini stop kontak seperti itu. Insya Allah nanti nyala. Iya, nggak pakai azan. Tidak selalu pakai azan ya, tergantung kondisi. Gitu. Tinggal dicolokkan, insya Allah nggak panas. Jadi teman-teman nanti kalau bingung tanya saja gimana cara pakainya. Iya, 24 jam murotalnya. Seperti itu. Tinggal dicolokin ke colokan listrik, maka teman-teman nanti rumahnya insya Allah ada ayat ruqyahnya loh. Airnya bisa diminum silakan. Atau mau diazanin. Oke ya, yang butuh azan silakan pegang sini. Pegang ubun-ubun yuk. Pegang ubun-ubun silakan. Sudah pegang ubun-ubun? Ada volumenya. Volumenya itu yang paling kanan. Paling kanan tinggal pencet sekali, pencet 2 kali, itu semakin keras, pencet sekali lagi, nanti semakin kecil. Begitu. Bisa COD Kak Suminah, bisa COD. Kalau nggak bisa COD, kemungkinan ada masalah di akunnya. Yuk kita azan dulu yuk. Pegang ini ya. Pegang ubun-ubunnya yuk. Tangan kanan pegang ubun-ubun, tangan kiri pegang tengkuk. Atau pegang sini. Iya beda-beda Kak Sakinah. Harganya beda-beda setiap akun, setiap hari. Yuk teman-teman pegang ubun-ubun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli anin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Enggak apa-apa. Ya, yang sudah batal enggak apa-apa, dengarkan ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Pegang ubun-ubun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Oke, yang butuh tafsir ayatnya silakan. Iya betul, cek di Google ya. Tafsirweb.com ya. Tafsirweb.com, tafsirweb.com. Oke. Ya, nanti teman-teman ingat-ingat ayat berapa, nanti di situ lihat tafsirnya. Ya, kalau saya jawab satu persatu bisa keriting jari saya ya. Oke teman-teman yang belum masuk ke dalam grup silahkan ya masuk ke grup dulu. Caranya yang ingin konsultasi, yang ingin merapat secara offline, yang ingin dibantu terapi ya secara langsung, silahkan masuk dulu ke grupnya. Pencet pojok kiri atas di sini ada gambar ini ya, pokoknya ikon terapi langit tuh, gambar foto terapi langit. Terus kemudian di sini muncul seperti ini, kemudian ditekan. Intinya adalah ya langsung dua boleh silakan. Intinya menuju bio profile. Teman-teman yang ingin kirim pesan lewat TikTok di sini ya. Ini kirim pesan DM. Terus kemudian jangan lupa follow. Dan yang ingin masuk ke dalam grup di situ ada tulisan terapilangit.com. Ya, terapilangit.com. Terus kemudian silakan ditekan menuju web terapi langit. Oke. Iya, silakan sudah selesai teman-teman. Ini saya mengarahkan teman-teman yang belum masuk ke dalam grup karena di grup ini kita terapi loh. Terapinya bukannya sekedar lewat live streaming tetapi juga lewat grup. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan gift ya. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal jariah. Boleh airnya diminumkan ke anak-anak yang sering tantrum dan dioleskan ke ubun-ubun. Gitu.
Nah, teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup terapinya yang paling atas dan yang ingin merapat di Jogja, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, silakan masuk ke grup ya. Jogja 22 Desember, Bandung sekitar 26 Desember. Oke, Jakarta dan yang lainnya menyusul. Itu. Perhatikan teman-teman live-nya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Pagi jam 6. Terus kemudian, iya Kak Umi, bayar. Bayar ya. Untuk ikut terapi langit bayar. Bayarnya pakai doa. Kalau mau transfer nggak apa-apa, 1 miliar silakan transfer ya. Transfer ke nomor rekening 12345678910 atas nama Muhammad Mufti begitu. Oke? Ya 1 miliar aja, nggak usah banyak-banyak, jangan kebanyakan, 1 miliar aja. Bayarnya pakai doa ya. Jadi doanya silakan dikirimkan untuk semua saudara kita member terapi langit. Kenapa jadi sedih? Ada masalah apa nih teman-teman? Untuk Sumatera masuk ke kota lain ke arah. Oke? Untuk teman-teman yang nggak disebutkan di sini kotanya, silakan teman-teman masuk ke kota lain di bawah nih, paling bawah. Nanti kalau misalkan jumlahnya misalnya di Aceh tuh ada lebih dari 50, oke kita meluncur ke sana gitu. Ya. Tangerang masuk ke yang paling bawah aja kota lain. Gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Bandung 26 Januari. Iya. HTM-nya 379. Jadi begini, kita berikan garansi ya. Kalau teman-teman kita bantu terapi, terus kemudian teman-teman ikut seminar, ya, dan ternyata teman-teman nggak mendapatkan apapun, wah ini acara apa nggak jelas misalkan ya, nggak dapat apapun, terus kemudian teman-teman nyesel luar biasa, nanti uangnya kita kembalikan 100%. Begitu ya. Yang kita bantu terapi lewat seminar, ternyata nggak dapat manfaat apapun, kita kembalikan uangnya 100%. Begitu. Tanpa ditanya apapun. Pokoknya teman-teman minta balikin. Pokoknya saya minta balikin. Tanpa alasan misalkan. Kita balikin 100%. Kalau setelah ikut seminarnya, ternyata tidak merasakan manfaat apapun. Oke, gitu ya. Jakarta masuk grup dulu, teman-teman. Masuk ke dalam grup dulu. Saya izin pamit ya, karena ada acara pagi ini, sekitar jam 8. Saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya, atas kesetiaannya menyimak grup ini. Saya bahagia luar biasa ditemani oleh saudara-saudara kita dari seluruh penjuru tanah air, bahkan ada yang mungkin dari negara lain ada ya, dari Malaysia kadang hadir nih, dari Singapura, dari Thailand, dari Taiwan, dari Arab Saudi, dari Kutub Utara, dari planet Mars, Venus, dan seterusnya. Terima kasih ya. Apa kabar planet Mars? Mudah-mudahan damai di sana ya. Oke, siapa yang ingin pesan kafling di planet Mars dan Venus? Ini katanya siapa nih? Elon Musk mau perjalanan ke bulan ya, mau bikin rumah di sana. Oke? Iya, Mas Dwi Trilili ini kok jarang tampil nih Mas Dwi Trilili. Ini ada masalah di website. Jadi kita tim IT kita memberikan laporan apa ya? Ada masalah di websitenya, begitu berat websitenya. Mungkin berat menanggung beban hidup mungkin ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB. Kita nggak apa-apa kalau tidak fokus. Yuk, nanti malam ikut lagi ya. Mudah-mudahan nanti malam bisa fokus. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia teman-teman, rezekinya lancar, mengalir deras, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dirindu jannah, bisa ke Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.